Pemirsa Kairos berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui bidang Marturia mengadakan seminar dan lokakarya penginjilan kontekstual pada hari Jumat 16 September 2022 bertempat di HKBP Jalan Letjen Suprapto dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui bidang Marturia mengadakan seminar dan lokakarya penginjilan kontekstual pada hari Kamis 16 September 2022 bertempat di HKBP Jalan Letjen Suprapto dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Acara diawali dengan ibadah yang dilayani liturgis Pendeta Lister Tambun dan renungan oleh Pendeta Edi Sitindaun. Jalan nanai halang abita marhide-hide ulau seminar penginjilan kontekstual. Semudia strategi, semudia langkah nanai putih hata manak si jalo utama pohali kita asa marungan jala marsarina jala tarida perkuini hajunobo nau pinatuba di Kristus diangka naburse. Seminar dan lokakarya menghadirkan narasumber Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik dengan topik penginjilan kontekstual di Ibu Kota dan Merpin Panjaitan dengan topik pengkabaran Injil di Indonesia, suatu pengkabaran Injil kontekstual yang memperbaharui bangsa. Preses Bernard Manik dalam sesinya menyampaikan bahwa penginjilan oleh gereja berbasis perkotaan semestinya harus mampu bertumbuh serta memusatkan fokus orientasi pada penginjilan yang relevan dan kontekstual. Nah, kemudian kita melihat konteks penginjilan di Indonesia. Di Indonesia ini konteks kita adalah tanpa adanya penginjilan maka pusat agung Allah tidak akan tercapai. Di nanti soal konteks Indonesia, penginjilan juga harus tetap kita lakukan. Kekristenan di Indonesia berada dalam lingkungan yang diwarnai dengan pluralitas agama, penderitaan, kemiskinan, kerusakan ekologi, ketidakadilan sosial dan ketidakadilan gender. Ini konteks kita pada ini. Jadi kita dengar tadi program Marturia akan ada dialog lintas agama tanggal 26 nanti dan Pokja Marturia sudah menjumpai secara langsung ketua-ketua pemimpin-pemimpin agama. Beberapa kali kesempatan kami ikut mendampingi dan mereka bersedia hadir. Nah, kita mau melihat bahwa inilah konteks Indonesia. Kita berada dalam pluralisme agama, penderitaan, kemiskinan, kerusakan ekologi, ketidakadilan dan ketidakadilan gender. Ini konteks kita di Indonesia. Kemudian konteks yang lain adalah gereja berbasis perkotaan semestinya harus mampu bertumbuh serta memusatkan fokus orientasinya karena penginjilan yang relevan dalam kontekstual. Bagaimana kita melihat konteks ini, kemudian bagaimana kita mengasah penginjilan kita sesuai dengan konteks-konteks yang terjadi di Indonesia. Ketua Pokja Marturia Sintua Merpin Panggabean dalam sambutannya mengajak dan memotivasi jemaat gereja untuk mendukung setiap program Marturia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Bagaimana juga Marturia mulia sebagai salah satu pilar tugas panggilan gereja bersama koinonia dan diakonia bergerak bersama untuk dapat mewujudkannya. Di mana kita ketahui amanah kita, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang melaksanakan tugas panggilannya. Dan dasar kegiatan Marturia seperti tertulis dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20 saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Selanjutnya, sesi kedua disampaikan oleh Merpin Panjaitan, seorang yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pengkabaran Injil PGI Wilayah Jakarta pada tahun 2015. Ia mengatakan bahwa pengkabaran Injil kontekstual harus mempertimbangkan kondisi masyarakat sasaran, dengan maksud agar pengkabaran Injil itu berhasil dan membawa kemajuan bersama. Ya, itu pengkabaran Injil kontekstual. Saya banyak dengan press. Jadi pengkabaran Injil kontekstual, pertama dia akan menghidupkan masyarakat sasaran. Kita harus mempertimbangkan kondisi masyarakat sasaran. Yang kedua, dia akan membawa kemajuan. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa yang membawa orang menjadi pusat bukan kita, tapi Tuhan sendiri. Seminar dan lokakarya dihadiri 5 orang perwakilan Dewan Marturia dari 35 huria yang hadir dan dipandu MC Nyonya Ellen Tobing Buru Tambunan. Kepada Amang Pareses Distrik 8 DKI Jakarta, Bapak Pendeta Bernard Manip. Acara juga diisi dengan kata sambutan dari Kepala Bidang Marturia Pendeta Advent Leonard Nababan. Ia mengajak seluruh peserta untuk mengikuti dan menyukseskan segala kegiatan Marturia. Inilah pimpinan Pokja Marturia di distrik kita, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Pokja tadi. Terima kasih banyak. Dan mari kita berdoa. Dan Pokja ini adalah sebagai tim influencer program Marturia di distrik kita. Jadi mereka cepat. Mereka yang bergerak cepat, bagaimana supaya program semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran seluruh dan bidang di sini, Ketua Marturia dari masing-masing kuliah, juga seksi pengkabaran Injil, dan semuanya kita yang hadir. Acara berlangsung dengan hikmat serta diakhiri dengan pemberian cenderamata kepada para narasumber oleh pengurus Pokja Marturia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, serta ditutup doa oleh Pendeta Lydia Simanjuntak. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita,
Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi. Mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.